Nah, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membaca Markus pasal yang ketiga. Kita membaca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Markus 3 ayat yang ke-7 sampai 12. Kita akan membaca ayat-ayat ini. Saya akan membaca ayat yang ke-7, saudara membaca ayat yang ke-8, dan kita bergantian terus sampai ayat yang ke-12. Saya memulai ayat yang ke-7. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Saya meminta Bapak Yadotman Girsang untuk maju ke depan dan berdoa memulai khotbah ini. Saya minta kesediaan Pak Girsang untuk memimpin kita berdoa untuk masuk ke dalam khotbah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pagi ini kami boleh bersama-sama jemaat-Mu ya Tuhan, untuk boleh mendengarkan kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Jimmy Pardede untuk boleh menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, dan kami jemaat-Mu boleh mendengarkan dengan benar, dan kami boleh mengerti akan kebenaran Tuhan, dan kami boleh menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, kita akan melihat pelayanan Kristus yang membawa satu perubahan yang besar. Nah saudara, sebelum kita bisa memahami bagian ini, kita perlu melihat apa yang orang Yahudi pandang ketika Markus membagikan teks ini. Saudara, di dalam pandangan orang Yahudi, tempat yang ditinggalkan Tuhan itu akan identik dengan padang gurun. Nah saudara sekalian, di dalam kehidupan Israel, mereka ada pengalaman padang gurun. Dan ini pengalaman yang sangat penting yang dialami oleh umat Tuhan juga. Kristus pun punya pengalaman padang gurun. Dan di dalam tanggapan atau pandangan orang kuno, padang gurun adalah tempat yang sudah ditinggalkan oleh ilah-ilah yang baik. Nah tentu di dalam tradisi Israel mereka tidak percaya ada ilah-ilah kecuali mereka sudah sesat. Mereka percaya hanya ada satu Allah. Mereka percaya tidak ada ilah-ilah lain. Allah hanya satu, dialah pencipta langit dan bumi, dialah pencipta segala sesuatu. Dialah yang membuat surga menjadi tempat dia bertahta. Dialah yang membuat seluruh bumi menjadi tempat tumpuan kakinya. Dialah yang mencipta segala sesuatu dengan perkataannya, dan dialah yang menopang segala sesuatu. Tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain, tidak ada ilah kecuali Tuhan yang sudah mencipta langit, yang sudah mencipta bumi, yang sudah mencipta semua manusia. Nah maka mereka percaya Tuhan yang satu-satunya ini memberkati bumi, memberkati seluruh daerah, memberkati semua tempat yang dia perkenan. Tetapi ada tempat-tempat yang dia tidak suka, dia tidak mau berhadir di situ. Dia tidak mau ada di tempat itu. Nah ketika dia tarik kehadirannya, tempat itu menjadi padang gurun. Dan ketika tempat itu menjadi padang gurun, segala kesulitan dan penderitaan bagi manusia akan ada di sana. Nah padang gurun menjadi tempat di mana Tuhan tarik diri, dan ketika Tuhan sudah tarik dirinya, maka roh jahat akan hadir di situ. Ini sebabnya di dalam pandangan orang Israel yang juga mengadopsi cara pandang dunia seperti ini, mereka percaya bahwa padang gurun itu tempat yang buruk. Padang gurun adalah tempat yang dikuasai oleh roh-roh yang jahat. Nah saudara, kalau kita memahami roh jahat, kita tidak bisa pahami di dalam cara melihat dari film Hollywood.
Nah, kita pikir roh jahat, langsung pikir film horor. Kita pikir roh jahat, langsung pikir eksorsisme. Kita pikir roh jahat, langsung pikir yang kita tonton yang bikin kita 1 minggu nggak bisa tidur. Nah, ini salah. Saudara, kalau kita lihat di dalam zaman kuno, roh jahat akan ada di tempat yang Tuhan tidak mau hadir di situ. Jadi bukan roh jahat yang pilih tempat. Saya mau ada di sini, saya mau ada di situ. Nggak bisa. Mereka hanya mungkin hadir ketika Tuhan putuskan tidak mau hadir. Saudara, kalau baca kisah Saul, dikatakan roh Tuhan undur dari Saul. Baru Saul diganggu roh jahat. Roh jahat tidak pernah masuk ke Saul lalu menyingkirkan roh Tuhan. Itu tidak mungkin. Tapi ketika Tuhan mengatakan, saya sudah tidak perkenan kamu lagi. Saya tarik rohku dari kamu. Nah, waktu Tuhan tarik rohnya, waktu itu Saul mulai dipermainkan oleh roh jahat. Demikian juga dengan tempat orang mati adalah tempat di mana roh jahat berkuasa. Nah, ini sesuatu yang agak beda di dalam tradisi perjanjian lama dengan tradisi yang kita miliki di dalam dunia. Kita berpikir roh jahat adalah roh-roh penasaran. Nah, apalagi di Indonesia ya. Roh jahat itu identik dengan roh penasaran. Mungkin waktu hidup ditanya persamaan matematik dia nggak bisa jawab. Lalu dia sudah mati dia masih pikir terus itu soal kenapa saya nggak bisa jawab. Akhirnya jadi roh penasaran yang gentayangan. Nah, saudara, orang Israel tidak percaya itu. Orang Israel tidak percaya kalau roh jahat itu adalah roh manusia yang karena for some reason, karena alasan tertentu, dia tidak bisa masuk ke dunia orang mati. Lalu digentayangan karena penasaran. Nah, saudara, di dalam tradisi horor Indonesia kebanyakan film, atau bukan film aja ya, tapi cerita horor itu identik dengan seeking for justice, pencarian keadilan. Biasanya yang menjadi korban adalah orang lemah, dan biasanya yang lemah itu perempuan. Perempuan jangan marah ya, ini memang fakta kok. Oke lah, jangan marah lagi saya ngomong gini. Nah, perempuan lemah menjadi korban. Mungkin ada laki-laki yang jahat, memanfaatkan dia secara seksual, bunuh dia. Maka rohnya penasaran mau balas dendam. Ketika roh balas dendam, ini sesuatu yang membingungkan. Roh ini akan bunuh orang yang bunuh dia. Dan ini kan hanya menambah dunia roh ada 1 anggota lagi ya. Jadi saya kurang ngerti gitu, gimana justice bisa serve. Saya bunuh orang yang bunuh saya, lalu orang yang mati itu jadi roh, ketemu roh sama roh. Lu kenapa bunuh gua? Lu duluan bunuh gua. Sekarang saya mau balas gimana? Nggak bisa, saya sudah mati. Nah, ini percakapan di dunia roh yang agak aneh. Nah, saudara, di dalam tradisi Yahudi bukan begitu. Roh yang ada di dunia orang mati itu bukan roh orang mati, tapi roh jahat. Loh, kenapa roh jahat ada di kuburan? Karena Tuhan orang Israel adalah Tuhan bagi yang hidup. Dia disebut El Hai, Allah yang hidup. Kalau dia Allah yang hidup, maka orang mati oleh karena Tuhan meninggalkan dia atau menarik rohnya. Di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, roh manusia ada di dalam, tapi setelah itu roh manusia akan pergi meninggalkan tubuhnya. Nafas ya, roh itu nafas. Nafas manusia akan kembali ke Tuhan. Nah, jadi ketika kita mati, kita tidak lagi disertai oleh roh Tuhan secara fisik. Waktu kita dikuburkan, badan kita ditinggalkan oleh Tuhan. Maka di dalam konteks orang Yahudi, roh jahat akan ada di padang gurun. Ada padang gurun identik dengan tempat yang ditinggalkan Tuhan. Roh jahat akan identik dengan dunia orang mati. Karena orang mati adalah orang-orang yang sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan sudah tarik penyertaannya, maka kita mati. Nah, ini sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui. Saudara dan saya hidup bukan hanya karena secara biologis kita mampu support hidup. Saudara dan saya hidup bukan hanya karena lingkungan kita bisa support kita hidup. Saudara dan saya hidup karena Tuhan masih sertai. Jadi kita punya koneksi langsung ke Tuhan, maka kita hidup. Di dalam pandangan orang Yahudi, setiap tarikan nafas kita adalah tarikan nafas yang terjadi karena Tuhan beranugerah. Jadi saudara bisa tarik nafas itu anugerah Tuhan. Kita jarang pikirkan ini, kecuali kalau kita perlu tambahan oksigen. Kemarin di waktu COVID dari Karawaci dan juga Bandung menyediakan tabung oksigen bagi yang memerlukan. Kita adakan di satu daerah di dekat gereja di Muhammad Toha. Lalu yang antri yang minta supaya tabung oksigen bisa dipinjam cukup banyak. Banyak dari orang-orang yang pinjam, yang minta. Kebanyakan yang pinjam dan minta itu bukan orang Kristen. Mereka bersyukur karena ada gereja mau lakukan ini. Pada waktu itu baru kita sadar, tarikan nafas kita ternyata sangat berguna untuk menopang hidup. Dan kita tidak bisa take for granted. Kita tidak bisa anggap, pokoknya selama saya masih mau hidup, saya akan tarik nafas dan saya akan tetap hidup. Ternyata tidak. Kalau Tuhan tidak izinkan kita mampu tarik nafas, kita akan mati. Jika waktu sudah tiba, Tuhan akan mengatakan, sekarang saya akan panggil kamu pulang, sekarang waktunya kamu berhenti hidup. Dan Tuhan tarik kehadirannya, Tuhan tarik anugerahnya, dan manusia pun mati. Nah, jadi jangan pikir segala sesuatu di dalam keadaan otomatis. Saya otomatis hidup, saya otomatis support diri saya otomatis bisa mempertahankan hidup saya. Enggak.
Waktu Tuhan mau tarik hidup saudara, saudara akan mati. Nah, jadi siapa roh jahat? Roh jahat adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sudah jatuh. Dan mereka akan kuasai tempat-tempat yang Tuhan tidak tertarik untuk kuasai lagi. Jadi semua inisiatif ada di Tuhan. Jika Tuhan mengatakan, saya sudah tidak tertarik dengan Babel, dia akan tarik dirinya dan roh jahat akan masuk. Kalau Tuhan mengatakan, saya tidak tertarik hadir di padang gurun, maka roh jahat akan ada di padang gurun. Roh jahat menempati tempat yang Tuhan tidak perkenan untuk hadir. Nah, jadi saudara jangan remehkan kehadiran Tuhan. Karena kalau Tuhan memutuskan tidak lagi hadir, saudara tidak akan berada di dalam posisi netral. Saudara akan di dalam posisi reverse. Saudara akan di dalam posisi dikuasai oleh setan. Seperti Saul. Tuhan ambil rohnya dari Saul. Dan Saul mulai dikuasai oleh roh jahat. Nah, inilah konteks yang saya mau bagikan sebagai fokus dari pasal 3 yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, saudara, sebelum kita balik ke dalam tema roh jahat, mari kita lihat bangunan ayat yang menuju kepada ayat di dalam ayat yang ke-11. Ayat yang ke-7 mengatakan, Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu dan seterusnya. Saudara, di sini kita lihat pembedaan antara dua kelompok. Ini ada di dalam Injil Markus, ini juga menjadi khas di dalam Injil Lukas. Bahwa di dalam pasukan atau kelompok yang mengikut Kristus, selalu akan ada dua jenis orang. Yang pertama adalah murid, yang kedua adalah crowd. Crowd tidak penting meskipun jumlah sangat banyak. Murid penting meskipun jumlah tidak terlalu banyak. Nah, saudara sekalian, siapakah crowd? Crowd ini adalah para cheerleaders. Mereka, cheerleaders dalam pengertian tanda kutip ya, mereka bukan perempuan yang bawa pom-pom atau apa. Mereka adalah orang-orang yang suka bersorak. Kalau Yesus mengerjakan mujizat, mereka akan mengatakan puji Tuhan. Yesus mengerjakan tanda-tanda, mereka akan senang dan ikut. Tapi satu hal mereka tidak punya yang dimiliki murid. Crowd tidak pernah benar-benar ikut Tuhan Yesus. Mereka tidak punya konsistensi. Nah, saudara, pikiran mengenai crowd ini dikeluarkan oleh seorang filsuf eksistensialis Kristen bernama Søren Kierkegaard. Kierkegaard membandingkan antara kelompok yang jadi murid dengan crowd. Crowd itu tidak pernah penting. Meskipun jumlah mereka banyak, mereka cuma suka menyenangi tindakan-tindakan Kristus yang menyenangkan hati mereka. Tapi mereka tidak punya konsistensi. Konsistensi tidak mungkin ada pada crowd. Dan crowd ini selalu akan ikut menggonggong bersamaan dengan pemimpin yang memprovokasi mereka. Nah, jadi saudara sekalian, ada satu tulisan dari Kierkegaard yang disebut atau yang diberikan judul bahwa crowd atau orang banyak tidak pernah setia kepada satu tuan. Siapa tuan yang suruh mereka menggonggong, mereka akan menggonggong. Saudara, kalau mengerti psikologi anjing, ini bukan ada bidang studi khusus ya. Kalau saudara ada di lingkungan yang banyak anjing, saudara pukul sesuatu yang bikin bunyi plang, langsung anjing mulai menggonggong. Saudara bikin ribut, anjing mulai gonggong. Langsung ada kur, tenor muncul, kemudian sopran, alto, bass, bariton, semua muncul. Ribut bukan main. Ketika saya kelas 3 SD, saya tinggal di satu daerah yang banyak sekali orang yang pelihara anjing. Dan kami anak-anak yang tidak terlalu baik-baik amat. Kami suka sekali ganggu anjing supaya menggonggong. Dan ini bikin tuan rumah marah sekali. Jadi tiap kali kami ganggu anjing, anjingnya mulai menggonggong. Lalu tuan rumah yang teriak-teriak, "Hey!" Makin tuan rumah teriak, anjing makin gonggong lagi. Jadi ini justru menyenangkan hati kami. Kadang-kadang kita pukul pagar, anjing langsung wow, wow, wow. Lalu tuan rumah juga wow, wow, wow. Anjing tambah lagi wow, wow, wow. Ini namanya kur anjing dan tuan. Nah, saudara, anjing menggonggong karena ada provokasi. Tapi mereka tidak terlatih. Beda dengan anjing polisi misalnya. Wah, saudara, saya kagum sekali dengan cara melatih anjing. Di Malang ada satu orang yang pelihara 12 Rottweiler. Dan 12-12-nya diberikan les pelatihan anjing. Saya kaget. Kamu kasih pelatihan anjing untuk Rottweiler? Iya. Bayarnya berapa? 1 ekor bisa 1 juta. Wah, sekolah etika anjing gitu ya. Nah, jadi dia dilatih. Semua anjing-anjing ini dilatih untuk tidak makan sebelum waktunya. Wah, kita pun susah begini ya. Tidak ada snack gitu ya. Pokoknya sebelum waktu makan, tutup mulut supaya dia nggak diracuni. Jadi kalau ada orang lempar daging, diracun. Mereka nggak akan makan. Mereka cuma lihat, mereka diem. Lalu orang yang lempar racun bingung. Ini kenapa anjing gak suka daging? Jangan-jangan anjing vegetarian. Besoknya dia lempar wortel gitu ya, semoga dimakan. Nah, jadi anjing-anjing ini sudah sangat terlatih. Dia tidak akan makan kecuali waktu dan dari tangan tuannya.
Nah ini sudah dilatih. Yang kedua adalah mereka dilatih untuk lihat dengan observan. Mata yang sangat peka, tapi tidak ada gerakan, namun mereka sigap. Nah saya pernah kunjungi orang ini dengan satu orang pengurus, dan waktu kami datang ternyata anjing-anjing ini sedang main di lapangan depan rumah dia. 12 ekor loh, benar-benar kayak murid-murid. Nggak boleh ya menyamakan. Waktu saya lihat, saya kaget, banyak amat. Dan saudara tahu Rottweiler besarnya kayak apa ya. Lalu dari dalam rumah, tuan rumahnya sudah lihat saya, Pak silakan masuk. Silakan masuk. Pagarnya nggak dikunci. Pagar nggak dikunci, saya masih mau hidup. Lalu pengurusnya berani, ini pengurus saya nggak tahu berani atau bodoh, saya kurang ngerti bedanya. Dia buka pagar dan masuk, saya nggak mau jadi orang yang penakut dong. Dia masuk, saya juga ikut masuk. Kalau dia takut, kalau dia berani, masa saya takut? Gengsi dong, masa pendeta takut mati? Kan sudah pasti masuk surga, meskipun waktu itu saya belum dipendetakan sih. Nah jadi dia masuk, saya ikut masuk dari belakang, lalu anjing-anjing itu berhenti main. Semua diam melihat kami. Saya pikir ini terakhir kali saya menikmati hidup. Semoga aku dianggap martir di sini karena lagi kunjungan. Dan anjing-anjing itu lihat kami diam semua, nggak ada yang gerak satupun. Lalu yang jadi pembantu ternyata juga sudah mengerti melatih. Dia pakai kode panggil sambil tepuk tangan, semua anjing kumpul dekat dia. Semua anjing kumpul dekat dia sambil tetap lihat kami. Saya merasa artis yang mau dimakan waktu itu. Lalu kami masuk ke dalam rumah, baru dia jelaskan, jangan takut Pak, anjing-anjingnya terlatih. Kalau saya tidak kasih kode, mereka tidak akan serang Bapak. Lalu saya bilang, ingatkan saya untuk tidak membuat kamu marah ya. Nah saudara, anjing bisa dilatih seperti ini. Tapi ya ini langka. Kebanyakan anjing akan gonggong tanpa dilatih. Pokoknya kalau mau marah mereka marah. Mau kejar mereka kejar. Mau makan mereka makan. Mau berkelahi mereka berkelahi. Inilah kebanyakan anjing-anjing. Dan Kierkegaard mengatakan crowd itu mirip anjing. Mereka tidak punya kesetiaan terhadap kebenaran. Mereka tidak tahu harus berseru apa. Karena pemimpin seru apa mereka akan ikut. Dan crowd ini menurut Kierkegaard adalah alasan kenapa Yesus mati di salib. Crowd ini adalah yang mengatakan Hosana bagi anak Daud. Tapi tidak lama crowd yang sama mengatakan salibkan dia, pengkhianat. Jadi siapa yang dipuja oleh crowd ini? Kepada siapa mereka berikan iman? Nggak jelas. Kepada siapa mereka berikan kesetiaan? Nggak jelas. Jadi crowd tidak menyenangkan. Crowd bikin jumlah banyak, tapi tidak tentu menyenangkan. Nah saudara, pertanyaan saya adalah yang ikut di sini di dalam kebaktian ini crowd atau murid? Apakah saudara just another crowd atau murid? Murid punya konsistensi, crowd tidak. Crowd cuma senang, khotbahnya bagus hari ini. Kalau khotbahnya kurang bagus, saya cari yang lain. Kalau di sini kurang menyenangkan, saya bisa cari gereja lain. Apalagi gereja reform di seputar Tangerang cukup banyak loh. Jadi Karawaci jangan macam-macam. Masih ada Gading Serpong, masih ada BSD, masih ada Bintaro. Bahkan kalau mau agak lebih jauh masih ada Kebonjeruk. Saya lupa cabang apa lagi yang ada di sekitar kita. Jadi saudara, crowd tidak pernah setia. Nah saya nggak ngomong gini supaya saudara setia ke Karawaci ya. Saya nggak ngomong pun harusnya lu setia gitu ya. Nah saudara sekalian, orang yang tidak tahu bagaimana konsisten melayani Tuhan. Yang cuma ikut kalau seneng. Yang cuma mau dengar kebaktian setelah itu pulang. Itu mirip crowd. Saya tidak bilang pasti crowd. Tapi kemungkinan besar just another crowd. Sudah tidak pernah tahu Karawaci sedang bergumul apa. Sudah tidak tahu GRI Karawaci sedang mau apa. Sudah tidak pernah mau berbagian GRI Karawaci sedang mati-matian kerjakan apa. Yang kami kerjakan engkau tidak tahu. Yang kami banting tulang lakukan engkau tidak peduli. Yang kami mati-matian kerjakan engkau tidak pernah mau sentuh. Engkau cuma crowd. Tapi kalau engkau murid, engkau akan mengatakan gereja ini lakukan apa, saya mau ikut dong. Gereja ini berbagian apa, saya juga mau. Gereja ini penuh dengan orang-orang yang mau berjuang apa, saya juga mau berjuang di situ. Inilah yang jadi murid. Saudara, apakah engkau crowd atau murid? Jika engkau crowd, bertobatlah, jadilah murid. Karena crowd tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Crowd tidak pernah disenangi oleh Kristus. Kristus menghindarkan diri dari crowd supaya dia bisa berjumpa dengan murid-murid. Nah saudara sekalian, ketika Yesus dielu-elukan, crowd mengatakan, engkau harus jadi raja. Karena engkau sudah memberkati kami dengan roti. Dan kami 5.000 orang makan roti. Mari jadikan orang ini raja. Yesus menyendiri di atas gunung. Setelah itu murid-muridnya mendayung lewati danau Galilea. Dan mereka mengalami angin keras, ombak yang besar. Dan Yesus datang jalan di atas air untuk berjumpa murid-murid. Yesus jalan di atas air demi berjumpa murid-murid. Dan Yesus pergi ke atas gunung demi menghindari crowd. So, saya tanya lagi, apakah engkau crowd atau murid? Jika engkau cuma crowd, Yesus akan berjalan menjauhi engkau. Tapi kalau engkau murid, Yesus akan jalan mendapati engkau. Nah ini saudara sekalian dipresentasikan
oleh kitab Injil. Maka di sini dikatakan banyak orang mengikuti dia. Dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dari daerah Tirus, dari daerah Sidon. Banyak orang datang kepadanya. Inilah para crowd, dan Tuhan mengatakan kepada murid. Ada dua kelompok. Murid tidak banyak, tapi Tuhan hatinya pada para murid. Crowd begitu banyak, tapi Tuhan hatinya tidak pada mereka. Tuhan mengatakan kepada para murid, ambil perahu. Tuhan memerintahkan mereka dan mereka taat. Maka mari konsisten ikut Tuhan. Saudara, konsistensi ini hal yang sangat penting. Saya pernah ditanya oleh satu orang ya, dia tanya apa bedanya pemain sepak bola profesional dengan pemain sepak bola amatir. Saudara, jangan hina pemain sepak bola amatir ya, banyak yang jago loh. Saya punya teman itu bisa lakukan tendangan pelangi. Sudah tahu tendangan pelangi ya? Tendangan yang putar bola sehingga bola itu berputar dengan cara yang ketika dia sampai kepada titik atas, tiba-tiba akan menghujam ke bawah karena putarannya. Jadi dia harus tendang dengan sisi yang tepat, lalu bikin berputar. Ini trik yang kami coba lakukan gak bisa-bisa. Kita tendang yang putar bukan bolanya, kaki kami yang putar gitu ya. Ankle kami yang terputar. Kok bisa ya para pemain profesional lakukan ini? Tapi ada beberapa rekan saya, mahasiswa bukan pemain bola profesional, bisa lakukan. Saya kaget, waktu satu kali tendang ada satu berhasil bikin lengkung pelangi. Ini sangat sulit diprediksi. Karena goalkeeper akan lihat bolanya seperti mau naik ke atas, lewat atas gawang, pasti akan out. Tapi tiba-tiba menghujam ke bawah. Ini bikin kipernya pun bengong. Kok bisa tiba-tiba menghujam ke bawah? Nah, teknik ini ada juga di dalam permainan baseball. Baseball itu seorang pitcher akan lempar dengan trik. Cara dia pegang bola itu nggak boleh diketahui. Maka dia akan simpen tangan di belakang punggung. Dia akan pegang bola baseballnya dengan cara rahasia. Setelah itu dia akan lempar dengan cara yang bikin bola itu bisa mendadak menukik. Kalau dia lempar terlalu bawah, itu foul. Gagal. Kalau dia lempar terlalu tinggi juga gagal. Kalau dia lempar pas bisa dengan gampang dipukul oleh pemukul. Tapi waktu dia lempar dengan cara yang tepat lalu mendadak bolanya menukik ke bawah. Ini susah sekali dipukul. Nah, jadi ada banyak teknik seperti ini yang dikuasai oleh orang-orang yang suka bermain olahraga yang ada di dalam bidang ini. Nah, tapi saudara, saya ditanya sama orang yang melatih kami waktu kami di kampus. Apa beda pemain profesional dengan pemain amatir? Dia mengatakan yang profesional konsisten. Yang amatir bisa tidak tendang bola seperti pelangi, bisa. Tapi dari 10 attempt mungkin cuma 3 kali berhasil. Sedangkan pemain profesional lakukan hal yang sama, enggak terlalu beda. Tapi dari 10 attempt 7 berhasil. Bagaimana dengan terima bola? Ada orang oper bola dengan tinggi lalu diterima dengan kaki. Orang amatir bisa terima dengan baik. Nah, orang yang terima bola dengan baik itu dia bisa terima bola yang tidak bergulir jauh dari kakinya. Jadi begitu dia tahan persis nempel di kaki. Nah, yang amatir bisa lakukan ini. Tapi dari 10 percobaan mungkin cuma 4 kali berhasil. Sedangkan yang profesional dari 10 percobaan 8 berhasil. Kenapa mereka bisa lakukan itu? Karena mereka konsisten melakukannya. Nah, saudara, mari konsisten. Saudara melayani Tuhan jangan hanya ketika senang. Jangan hanya ketika semangat lagi tinggi. Konsistensi itu kunci penting sekali. Satu kali kami dengar seorang mahasiswa khotbah bagus sekali di masterclass. Saya senang dengar khotbah seperti ini. Saya harap anak-anak muda punya khotbah jauh lebih baik dari saya. Waktu dengar anak muda khotbah bagus, saya mengatakan harap aku bisa melayani bersama dengan dia. Saya sangat senang ketika anak-anak muda bisa cetuskan khotbah bagus. Di Bandung kami adakan pelatihan untuk pembicara KKR regional. 1 orang perempuan dan 1 laki-laki. Punya khotbah bagus sekali. Waktu saya dengar saya mengatakan harap 2 orang ini jadi hamba Tuhan. Yang satu akhirnya masuk sekolah teologi jadi hamba Tuhan. Dia dari Karawaci juga. Yang satu sampai sekarang belum jadi hamba Tuhan. Tapi saya pikir mungkin panggilannya bukan di situ. Karena dia menjadi istri yang baik. Dia menjadi seorang yang bantu-bantu desain arsitektur dari bangunan GRI Bandung. Saya baru sadar. Ini orang memang panggilannya bukan hamba Tuhan. Tapi dia mampu khotbah begitu bagus. Nah, waktu dengar orang berkhotbah begitu bagus, hati senang. Nah, maka di masterclass ketika ada orang khotbah begitu bagus, saya bicara dengan pendeta Anton, bagus khotbahnya ya. Ini orang harap bisa dipakai Tuhan. Pak Anton mengatakan kalimat yang bikin saya berpikir ulang. Dia mengatakan, ya Pak, bagus itu satu hal, konsisten itu hal lain. Dia khotbah bagus berapa kali? Apakah cuma kali ini atau tiap khotbah bagus? Saya bilang susah loh tiap khotbah bagus. Tapi Pak Anton mengatakan mau gak mau. Kalau tiap khotbah gak konsisten, bagaimana bisa jadi hamba Tuhan? Lalu bagaimana bisa pelihara konsistensi? Ya susah. Saudara mau ada lingkungan baik untuk bisa khotbah baik, mana bisa? Pokoknya 2 hari sebelum khotbah jangan ada yang ganggu, gak boleh ada yang ngobrol, harus konsentrasi di atas gunung. Saudara mau pergi ke gunung mana di Karawaci? Saya gak tahu ada gunung apa di sini. Gunung Agung juga udah banyak tutup. Oke, sorry, saya bilang gunung Agung. Nah, saudara sekalian,
Konsistensi bagaimana? Ya pokoknya kalau suasana persiapan bagus, nanti khotbahnya bagus. Kalau suasana persiapan jelek, nggak bisa. Saya bersyukur saya di dalam gerakan Reform Injili. Dari awal saya melihat sosok pendeta Stephen Tong yang tidak pernah punya kesempatan untuk merenungkan khotbah di dalam momen yang khusus. Sebelum saya kenal gerakan ini, pendeta kalau mau khotbah nggak boleh diganggu sedikit pun. Pokoknya kalau ada jemaat jatuhkan kaleng, dia bisa terganggu khotbahnya. Nanti khotbahnya jadi jelek, engkau tanggung jawab masuk neraka loh. Jadi jemaat pun hati-hati sekali. Pendeta nggak boleh diganggu. Dan ini ada kebiasaan juga ternyata di tengah-tengah saudara. Kalau hari Sabtu, sungkan sekali mau bicara sama saya. Pak, ini udah hari Senin ya. Hari Sabtu sebenarnya saya mau tanya sama Bapak, ada pertanyaan penting. Lo tanya dong. Nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Itu kan hari Sabtu. Hari Sabtu. Memang ada larangan sabbatical calling atau sabbatical WA atau apa? Apakah di hari Sabat nggak boleh tanya? Dia bilang bukan, kan Bapak lagi persiapan khotbah. Oh iya. Ini masih orang model gereja lain gitu ya. Waktu saya lihat Pak Tong nggak ada kesempatan. Hari Sabtu dia akan masterclass. Setelah itu dia akan pimpin, ini waktu masih di Tanah Abang ya. Dia akan latikur. Lalu dari antara masterclass dan latikur, dia kadang-kadang pergi ke Institut Reform di Sunter. Untuk bicara dengan dosen dan mahasiswa. Saya lihat dia. Dari Tanah Abang kami balik ke institut, dia ikut balik. Dan Pak Tong ini sibuknya bukan main. Dulu kalau jalan cepat ya, sekarang sudah tua. Waktu itu jalan, tiba-tiba dia muncul, lewati dapur langsung naik ke atas. Ada Pak Tong. Dan biasanya kalau Pak Tong lewat itu mengagetkan seluruh mahasiswa. Kami mendadak sopan. Jadi begitu Pak Tong lewat, duduknya langsung bagus. Pak Tong, selamat siang. Ya. Lalu dia pergi. Begitu dia hilang baru kami kacau lagi gitu ya. Lalu kita perhatikan dia ada rapat dengan dosen. Setelah itu dia buru-buru turun karena harus latih JOS. Dia cepat-cepat turun. Lalu ada satu orang dosen, kalau saya nggak salah Pak Rudi Gunawan, kejar dia. Pak Tong, belum makan. Belum sempat makan. Dari Tanah Abang sampai sekarang belum makan, sekarang sudah mulai tikur. Nggak sempat. Lalu Pak Rudi mengatakan, tapi Pak Tong ada rawon. Kalau rawon Pak Tong suka. Gitu. Oh mungkin sempat, kata dia. Lalu dia ambil mangkoknya, makan sambil jalan ke parkiran. Jadi bukan duduk ya. Makan sambil jalan ke parkiran, dia taruh mangkoknya dekat parkiran, lalu naik mobil, langsung ngebut lagi ke Tanah Abang. Lalu latikur sampai malam, setelah itu saya pikir-pikir, persiapan kapan ya? Saya pernah tanya ke Pak Tong persiapan kapan? Dia mengatakan persiapan itu momen. Begitu Tuhan berikan kamu kemungkinan persiapan, lu mesti persiapan. Tapi kemungkinan ini bukan di tanganmu. Bukan kamu yang atur kapan persiapan. Wah ini kena sekali kepada saya. Bukan saya yang atur kapan persiapan. Kalau saya yang atur, pokoknya hari Sabtu harus kosong, mana bisa. Pokoknya hari Jumat harus kosong, mana mungkin. Lalu kapan persiapan? Begitu ada momen, bikin persiapan yang efektif. Nah saudara, ini mesti konsisten. Tiap hari, tiap saat, bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Gak boleh longgar sama sekali. Ini baru murid. Saudara mau jadi orang aktivis. Saudara tidak boleh tidak konsisten. Bertahun-tahun, berbelasan tahun, puluhan tahun. Tidak boleh tidak konsisten. Saudara mau jadi guru sekolah minggu. Saudara mesti konsisten. Bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Ini baru murid. Murid Tuhan harus konsisten. Murid Tuhan mengikuti Tuhan. Murid Tuhan tidak hanya ketika senang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ketika sulit meninggalkan Tuhan. Hanya crowd yang lakukan itu, murid tidak. Maka murid-murid mendapatkan privilege bersama dengan Tuhan karena mereka memang adalah tipe yang akan mau bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang orang mengatakan, alangkah berbahagianya para murid. Mereka hidup sezaman dengan Tuhan Yesus. Saudara hidup sezaman dengan Tuhan Yesus pun belum tentu mau ikut dia. Karena saudara mau ikut gereja pun belum tentu dengan konsisten. Tidak banyak orang Kristen konsisten di dalam gereja Tuhan. Padahal gereja Tuhan adalah tubuh Kristus. Begitu banyak orang cuma crowd, cuma mau dengar yang menyenangkan telinga. Cuma mau gereja melakukan sesuatu buat dirinya. Tapi tidak pernah ada konsistensi mengikuti Tuhan. Tidak pernah ada konsistensi untuk melayani tubuh Kristus. Tidak pernah ada konsistensi untuk mencintai Tuhan dengan konsisten. Nah saudara, maka ini bedanya antara crowd dengan murid. Murid ikut Tuhan, murid dengarkan Tuhan, murid berjalan bersama dengan Tuhan. Murid tidak menjadi kecewa dengan Tuhan. Murid berjalan bersama dengan Tuhan meskipun mereka lemah. Nah itu sebabnya Tuhan memanggil para murid dan memperlakukan mereka dengan spesial. Tuhan memberi diri dia kepada mereka. Tuhan memberi firman yang paling penting kepada mereka. Tuhan memberikan cinta, kasih dan keakrabannya kepada mereka. Bayangkan kalimat yang mengharukan. Tuhan Yesus mengatakan, seorang sahabat rela mati bagi sahabatnya. Aku adalah sahabatmu dan aku akan menyerahkan nyawaku bagi kamu. Ini kalimat tiap saya baca membuat saya cucurkan air mata. Tuhan mengatakan aku sahabatnya. Dan Tuhan mengatakan itulah sebabnya saya rela mati bagi kamu. Tuhan tidak mengatakan saya mati bagi kamu disuruh Bapa sih. Aku kagum dan hormat kepada Bapa. Bukan kamu ya, lu menyusahkan saya.
Tapi ya sudahlah, saya mau taat sama Bapa, saya mati bagimu. Tidak. Dia mengatakan, aku mati bagimu karena aku mengasihi kamu. Aku mati bagimu karena aku menganggap engkau sahabatku. Nah, saudara, ini kalimat yang melampaui semua konsep friendship di dalam tradisi Yunani. Orang Yunani percaya friendship itu sangat penting. Mereka percaya bahwa komunitas yang baik adalah komunitas di mana di dalamnya pertemanan itu dipelihara. Saudara, pertemanan harus dipelihara. Ketika awal di GRI Karawaci, saya khotbah mengenai friendship menurut konsep Alkitab. Saya berharap GRI Karawaci mulai saling berteman satu sama lain. Mulai saling memperlakukan sesama orang Kristen sebagai sahabat yang dia mau memberikan hidup bagi teman-temannya. Dan harap ini menjadi tema penting di dalam kehidupan kita terus. Nah, saudara, di dalam tradisi Yunani, kalau ada komunitas yang baik, mesti ada persahabatan di dalamnya. Apa itu pertemanan? Pertemanan adalah sesuatu yang dibangun berdasarkan konsistensi untuk dipercaya. Tidak pernah menipu, tidak pernah pura-pura, tidak pernah menghancurkan yang lain. Benar-benar dengan tulus memberi diri bagi yang lain. Nah, ini pertemanan. Pertemanan membuat seseorang mau jadi trustworthy, mau bisa dipercaya, mau bisa diandalkan. Dan komunitas yang terbangun seperti ini adalah komunitas yang baik. Tapi Yesus Kristus mengajarkan ajaran yang melampaui semua ini. Bukan hanya dia mengatakan saya konsisten memberi diri. Dia mengatakan saya konsisten rela mati bagimu. Ini kalimat yang sangat mengharukan dan Tuhan memberikannya kepada para murid. Maka pertanyaan yang tadi saya tanyakan terus saya tanyakan. Are you a disciple? Apakah engkau murid? Atau engkau cuma sekadar crowd yang datang bersorak untuk Tuhan? Tapi setelah itu meninggalkan dia ketika kebutuhan yang saudara rasa, saudara bisa dapat dari tempat lain, dipenuhi dari tempat lain. Nah, maka harap kita menjadi murid dan bukan crowd. Lalu ketika Tuhan memberikan berkat, dia memberikan berkat ke semua. Dia memberikan berkat kepada crowd, maka crowd senang ikut dia. Wah, Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa memberikan kekuatan, kesehatan, dan mereka ikut dia. Tapi Tuhan bukan cuma memberikan kesembuhan dan kesehatan. Tuhan sedang mempersiapkan sebuah umat yang baru. Tuhan sedang mengambil alih tempat yang tadinya ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan hadir untuk menyatakan dia reclaim kembali tempat-tempat yang sekarang desolate, yang sekarang jadi padang gurun. Nah, inilah yang Tuhan Yesus mau lakukan. Inilah gambaran dari Injil Markus. Kristus datang ke dalam dunia untuk mengambil alih kembali apa yang tadinya sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan tidak senang lihat manusia di dalam dosa. Maka Tuhan meninggalkan manusia. Dan Tuhan meninggalkan manusia. Berarti Tuhan meninggalkan lokasi di mana manusia itu berdiam. Tuhan meninggalkan lokasi di mana manusia itu berdiam. Berarti lokasi itu menjadi seperti padang gurun, menjadi tempat yang ditinggalkan, menjadi desolate, menjadi tidak ada hidup, dan menjadi tempat di mana roh jahat berkuasa. Dan ketika Tuhan meninggalkan Israel, Israel menjadi tempat yang mulai dikuasai oleh roh jahat. Maka aktivitas roh jahat mulai muncul, dan ini yang unik ya. Setiap kali Tuhan akan reclaim, aktivitas roh jahat sepertinya makin besar. Seolah roh jahat mengatakan, saya tidak mau tempat ini diambil lagi oleh Tuhan. Tuhan sudah pernah tinggalkan, sekarang tempat ini dikuasai oleh kami. Dan roh jahat menguasai seluruh daerah Israel. Sehingga banyak orang yang kerasukan setan, banyak orang yang diganggu oleh roh jahat. Saudara, kadang-kadang kita bertanya, kenapa orang bisa diganggu roh jahat? Apakah roh jahat punya kemungkinan untuk mendominasi seseorang? Jawabannya tidak. Roh jahat bisa menggoda seseorang. Roh jahat bisa membuat orang melupakan Tuhan dan firman-Nya. Roh jahat bisa membuat orang menikmati kehidupan yang penuh kecemaran dan hawa nafsu. Roh jahat bisa membuat seseorang meninggalkan kebenaran. Tapi roh jahat tidak pernah bisa mengakses orang yang tidak memberi diri kepada dia. Ini prinsip yang sangat penting. Kenapa orang memberi diri kepada roh jahat? Karena mereka pikir roh jahat menawarkan sesuatu yang membuat mereka lebih baik dari manusia lain. Keinginan untuk menjadi orang yang menaklukkan orang lain akan mendekatkan orang kepada roh jahat. Saudara ingin lebih hebat dari orang lain, saudara ingin menaklukkan orang lain, saudara ingin mendominasi orang lain, saudara perlu kuasa yang melampaui manusia. Dan ini membuat orang mau dekat dengan kuasa jahat. Kenapa dekat kuasa jahat? Karena harap bisa dapat uang lebih banyak dengan pertolongan roh jahat. Kenapa dekat kuasa roh jahat? Karena harap saya bisa lebih kuat dari orang lain ketika saya mendekat kepada roh jahat. Nah, jadi roh jahat selalu akan menyamarkan diri di dalam segala bentuk kegiatan ibadah manusia yang sesat dan menyingkir dari Tuhan. Saya sangat ngeri ya ketika membaca penyembahan kepada dewa perang atau dewa kematian. Di Yunani ada dewa Ares yang menjadi dewa peperangan dan dewa yang membawa orang masuk untuk menjadi nyawa yang ditawarkan kepada dewa kematian. Dewa kematian dan Ares cocok.
Karena Ares bikin orang berperang, dan ketika orang berperang banyak orang mati, akhirnya diterima oleh dewa kematian. Maka dewa kematian, Tartarus, senang sekali dengan Ares. Mereka sahabat baik. Nah sampai ada satu orang namanya Sisyphus. Nah ini cerita mitos Yunani sedikit ya. Sisyphus ini orang pintar, raja yang cerdik sekali. Raja ini pintar menipu. Dia tipu semua orang. Tapi dia berpikir, saya cuma tipu orang, saya juga mau tipu dewa. Level saya adalah penipu dewa, penipu tingkat dewa. Jadi dia mau menipu dewa. Nah ketika dia mau menipu dewa, dia tipu Zeus. Gak tanggung-tanggung, dia pilih raja dewa. Dia tipu Zeus, Zeus marah kepada dia. Maka dia akhirnya dihukum, dia dimasukkan ke dalam Tartarus. Dia dimasukkan ke neraka meskipun badannya masih hidup. Jadi dia dilempar ke dunia orang mati. Lalu dewa kematian, dewa Tartarus mengatakan, saya akan ikat kamu dengan rantai yang tidak bisa diputuskan oleh siapapun. Wah, Sisyphus begitu takut. Kamu akan ikat saya dengan rantai yang tidak bisa diputus? Tidak. Oh gitu ya, Sisyphus tanya. Saya ini raja loh, saya kuat. Bisakah saya putuskan rantai itu? Tartarus bilang tidak. Oh, kalau dewa bisa putuskan rantai itu enggak? Tartarus bilang tidak. Engkau dewa yang kuat, bisakah engkau putuskan? Tidak. Ah bohong, kamu kuat, pasti bisa. Tidak. Coba deh ikat dulu, pasti bisa. Enggak, saya buktikan ya. Saya ikat tangan saya dan saya enggak bisa putuskan. Oh coba. Tartarus ikat tangannya dan enggak bisa putus. Tartarus bilang, tuh kan enggak bisa putus. Sisyphus bilang, oh iya enggak bisa putus. Jadi kamu terikat dong. Oh iya. Nah, dewanya bodoh sih ya. Akhirnya dewanya terikat. Lalu Sisyphus mengatakan, oke saya permisi mau pulang ya. Kamu gak boleh pergi. Kamu sudah dikurung di dunia orang mati. Ya kalau kamu gak suka kejar aja saya. Saya gak bisa kejar, saya lagi terikat. Oke dan bye-bye. Jadi Sisyphus pergi lagi ke dunia orang hidup. Begitu Zeus lihat, loh kok Sisyphus masih hidup? Kemudian Ares yang suka perang. Dia mau adu satu kerajaan dengan kerajaan lain. Saling perang. Ketika perang terjadi, gak ada satupun yang mati. Ada orang sudah ditikam pedang, wah masih hidup. Geli loh katanya, loh kok geli? Ditikam pedang kenapa geli? Kenapa kamu gak mati? Ares begitu kaget, kenapa tidak ada orang mati? Lalu dia protes, dia cari Tartarus, ternyata Tartarus lagi nangis di neraka. Aku bodoh, dia terikat, makanya gak ada orang mati. Wah saudara, kalau Sisyphus masih hidup kita utus dia lagi. Sisyphus masih hidup sih, lagi dorong-dorong matahari. Sisyphus bisa tipu lagi dewa kematian. Nah akhirnya Ares membebaskan Tartarus. Nah saya nggak tahu gimana ya, katanya nggak bisa diputus tapi kok putus juga. Anyway Tartarus sekarang sudah bangkit, dia sudah marah sekali. Saya ditipu Sisyphus, berikan Sisyphus untuk saya. Akhirnya Sisyphus dikejar, dia coba lari tapi nggak bisa ditangkap, dimasukkan lagi ke Tartarus. Sekarang Tartarus mengatakan, kali ini kamu tidak akan menipu saya. Sisyphus mengatakan, iya saya nggak berniat nipu kok, yang kemarin itu cuma sekadar ngobrol-ngobrol ringan. Aku minta maaf, aku nggak bermaksud menipu. Sudah. Pokoknya sekarang saya akan jaga kamu baik-baik. Dan karena saya sadar IQ saya low, kata Tartarus. Ya ini Tartarus ngaku sendiri ya, dia kan dewa underground, jadi IQ-nya juga underground. Karena saya bodoh, kamu pintar, saya akan serahkan kamu dijaga oleh istri saya. Istri saya lebih pintar dari saya. Ternyata Sisyphus sudah tahu, kalau dia ditangkap oleh Tartarus, pasti istrinya Tartarus yang akan jaga. Karena istrinya lebih pintar daripada Tartarus itu sendiri. Maka dia sudah siapkan skema. Dia mengatakan ke istrinya, istriku kalau aku mati, jiwaku akan ditangkap Tartarus. Tolong, bikin aku dimakamkan di tengah-tengah alun-alun kota. Loh, kenapa di tengah alun-alun kota? Pokoknya lakukan aja, istri harus nurut. Ingat Efesus pasal yang kelima. Pokoknya kamu taruh mayat saya di tengah kota, lalu telanjangi mayat saya. Hah? Itu nggak sopan. Pokoknya lakukan. Oh ya sudah. Pokoknya kalau saya mati telanjangi mayat saya, taruh di tengah-tengah alun-alun. Oke. Akhirnya ditangkap Tartarus. Tartarus mengatakan, saya sekarang serahkan kamu ke istri saya. Maka Nyorus, ini nyonya Tartarus, yang jaga Sisyphus. Kamu tidak bisa tipu saya lebih pintar dari suami saya. Oh iya. Kamu lebih pintar, tapi kamu juga lebih perasaan kan? Kenapa ngomong-ngomong perasaan? Oh gini loh, saya ini sedang susah hati. Saya mau balas dendam sama istri saya. Kenapa balas dendam sama istri? Emang kenapa? Istriku itu benci saya dari dulu. Pernikahan kami itu sebenarnya pernikahan pura-pura. Dia mau nikah sama raja, makanya dia nikah sama saya. Nah, maka waktu saya mati dia hina saya. Masa sih? Benar. Mayat saya ditelanjangi dan ditaruh di alun-alun sama istri saya. Begitu ya? Wah, istri Tartarus mulai terluka hatinya. Aku mengerti apa itu dikhianati. Waduh, mulailah drama-drama muncul. Maka tolong dong, izinkan saya hidup lagi untuk balas dendam. Tunggu, saya mau buktikan dulu kebenaran ceritamu. Maka istri Tartarus naik ke atas dunia, lalu lihat benar
Rakyat lagi menertawakan Raja Sisyphus yang mayatnya ditelanjangi istrinya, ditaruh di alun-alun, semua tertawakan. Wah, hati perempuan yang Nyonya Tartarus ini sedih sekali. Dia turun ke bawah dan mengatakan, Sisyphus silakan balik ke dunia orang hidup, silakan balas dendam. Sisyphus bilang, thank you so much. Dia pergi dan hidup lagi. Waktu dia hidup, istrinya langsung taruh pakaian supaya nggak lama-lama diketawain. Lalu dia pakai pakaian, semua orang kaget. Raja yang kami ketawain bangkit lagi. Lalu raja ini bangkit mengatakan, siapa yang tadi ketawa? Enggak, kami nangis. Memang kami nangisnya mirip ketawa gitu ya. Wah, raja ini bangkit lagi. Tartarus marah sekali. Dia tanya istrinya, kenapa kamu lepaskan? Istrinya nangis mengatakan, dia memanfaatkan perasaanku. Wah, kalau begini caranya kita harus hukum dia, jangan di dunia orang mati. Akhirnya Sisyphus ditangkap dan dia ditugaskan untuk mendorong bulatan matahari yang besar. Dia dorong sampai ke atas. Lalu kemudian bulatan itu akan turun lagi dan terbenam. Pagi-pagi dia dorong lagi, sore-sore terbenam lagi. Inilah Sisyphus, mengerjakan pekerjaan yang gak ada gunanya. Dorong bola ke atas untuk turun lagi. Nah, itu sebabnya matahari terbit tiap pagi, karena Sisyphus. Jadi saudara kalau bilang, aduh matahari kok rajin amat, Sisyphus sih. Dia yang dorong, lalu kemudian matahari terbenam lagi. Nah, ini yang pernah cheat death ya, yang pernah menghancurkan kematian. Nah, jadi saudara, banyak mitos yang memberikan kepada kita pengajaran moral, meskipun ceritanya bukan cerita historis tentunya. Kita nggak percaya ini cerita historis. Maka di dalam dunia cuma ada seorang namanya Sisyphus yang pernah cheat death, yang pernah menipu kematian 2 kali. Nah, tapi ini kan cuma mitos. Nggak ada manusia menipu kematian. Tidak ada manusia bisa mempunyai kekuatan menghindarkan diri dari maut. Maka di dalam legenda Yunani, yang menipu kematian pada akhirnya akan dihukum. Dan hukumannya adalah dia akan melakukan pekerjaan yang gak ada gunanya. Kerjakan sesuatu yang nantinya akan habis lagi. Tapi ternyata pekerjaan ini bukan cuma milik Sisyphus. Ini menyebar kepada kita semua. Kita ikut-ikutan kena pekerjaan yang sia-sia. Coba saudara, siapa yang hari ini mandi? Kalau dipikir hari ini mandi nanti kotor lagi loh. Rugi ya, sudah mandi kotor lagi. Siapa yang nyapu rumah? Kenapa mesti disapu? Nanti juga kotor lagi. Ya kalau nggak disapu menumpuk kotorannya. Tapi disapu pun nggak bersih kekal. Jadi kita seperti doomed, seperti dikutuk untuk melakukan pekerjaan rutin, berulang, terus menerus. Nggak bisa nggak. Terus menerus melakukan hal yang sama. Nah, maka saudara sekalian, ketika kita lihat cerita seperti ini, kita sadar. Manusia ada di dalam dunia dan kita dikondem untuk mengerjakan hal yang berulang. Hal yang sepertinya menjadi tanggungan kita, meskipun tidak kelihatan jalan keluar dari apa yang kita sudah kerjakan ini. Nah saudara sekalian, maka ketika orang mengatakan, saya mau ikut Tuhan, saya mau belajar menjadi murid, apa yang harus dilakukan? Dia mesti belajar untuk mempunyai konsistensi, mesti belajar untuk mengerti, ada hal yang harus saya ikuti di dalam Tuhan, dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan taat, mau mengikuti dia. Nah maka ketika Tuhan meninggalkan dunia, meninggalkan daerah itu menjadi desolate, menjadi tempat yang dihuni roh jahat, lalu mengacaukan hidup semua manusia. Manusia dikacaukan, dihancurkan, dan tidak ada harapan. Tapi Tuhan mengatakan, saya tidak akan lama-lama membiarkan umatku dihancurkan oleh kuasa jahat. Aku akan datang, reclaim. Aku akan ambil lagi. Aku akan miliki kembali umatku. Nah, ini yang Yesus akan kerjakan. Maka Yesus datang ke dalam dunia untuk menyatakan, saya akan ambil kembali tanah yang tadinya milik Tuhan, yang Tuhan sudah pernah tinggalkan. Dan inilah yang disaksikan oleh murid. Murid menyaksikan bagaimana Kristus mengambil kembali tempat yang tadinya Tuhan sudah tinggalkan. Maka bagaimana Tuhan mengambil tempat yang sudah ditinggalkan ini? Salah satunya adalah dengan mengklaim kehadirannya yang akan menyingkirkan kuasa jahat. Kuasa jahat tidak punya dominasi. Ketika Tuhan tinggalkan, kuasa jahat hadir. Ketika Tuhan kembali, kuasa jahat akan menyingkir. Nah, inilah yang kita pahami di dalam berita Injil pada hari ini. Waktu Kristus hadir, roh jahat lihat, mereka langsung tinggalkan Yesus Kristus. Mereka ketakutan, mereka begitu gentar karena mereka sadar waktu yang diberikan kepada mereka sudah begitu sedikit. Mereka tidak lagi punya kemungkinan untuk bisa tinggal di tempat di mana Tuhan mau klaim kembali. Maka ketika manusia bermain-main dengan roh jahat, ketika manusia mengatakan saya ingin ada di dalam kuasa yang lebih hebat dari orang lain, ingin punya kemampuan menaklukkan orang lain, mereka pikir roh jahat adalah solusinya. Mereka pikir agama-agama yang menawarkan kekuatan adalah solusinya. Tapi ketika mereka berinteraksi dengan agama, berinteraksi dengan kegelapan, ternyata mereka berinteraksi dengan roh jahat. Dan roh jahat mendominasi dan menguasai. Saya ngeri ketika melihat orang dipermainkan oleh kuasa jahat. Saya pernah alami ada seorang SMA teriak-teriak melolong seperti serigala. Lalu gurunya mengatakan, ini anak memang sering kesurupan. Saya tanya, kenapa kamu
melakukan itu. Dia mengatakan, saya nggak sadar, pokoknya mau teriak, mau melolong. Saya tanya kepada dia, apakah kamu pernah main kuasa jahat? Oh iya, saya ada jimat. Kenapa pakai jimat? Daripada jimat lebih baik Jimmy. Dengarkan nasihat saya. Ya, ada jimat di dompet saya. Apa ini? Dari papa, supaya saya kebal kalau ditusuk orang. Oh, kamu mau kebal kalau ditusuk orang. Kenapa kamu pikirkan itu? Kenapa tidak berserah kepada Tuhan? Tuhan pemilik hidupmu. Nggak ada orang atau setan atau roh yang bisa tolong kamu. Semua ini bohong. Dia bilang, enggak, ada orang ditikam nggak apa-apa kok. Itu semua bohong. Kamu tinggalkan ini. Mesti kembali ke Tuhan. Maka saya injili dia, saya minta dia tinggalkan apapun yang dia sudah kena tipuan. Jangan percaya apapun selain Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menolong kamu. Hanya Tuhan yang mampu melindungi kamu. Yang lain itu palsu. Lalu dia bilang, iya saya mau tinggalkan. Benar tinggalkan ya. Lalu saya minta dompetnya. Bukan mau ambil uangnya ya. Saya ambil ada semacam, saya nggak tahu benda tipis yang katanya itu jimatnya. Saya bilang, ini saya buang ya. Dia bilang, benar ya Pak, jangan diambil loh Pak. Saya nggak mau ambil, saya mau buang. Pokoknya saya buang. Supaya kamu bebas dari ini. Ini nggak ada artinya. Saya ambil benda itu, saya lempar ke bawah, saya injak. Nggak ada artinya. Dia kaget. Bapak kenapa injak? Ya pokoknya saya mau tunjukkan kamu ini nggak ada artinya. Sekarang kita doa. Kamu harus percaya Tuhan Yesus. Nah saudara sekalian, orang ditipu oleh roh jahat, akhirnya dikuasai oleh roh jahat. Orang ditipu oleh roh jahat, akhirnya roh jahatnya hilang. Lalu manusia itu sendiri yang kebingungan, kenapa aku melakukan ini? Saudara, di dalam satu film The Devil's Advocate, ini satu film yang secara konsep sangat dalam di dalam pemikiran tentang godaan setan. Waktu sang pengacara muda yang handal, dia bela orang-orang jahat, dia punya fasih lidah, dia punya kemampuan twist the facts, dia punya kemampuan untuk bicara meyakinkan juri, maka dia selalu menangkan kasus, tidak pernah gagal. Nah satu kali dia harus memilih, kamu harus pilih antara keluargamu atau karir, kamu harus pilih antara kejujuranmu atau karir. Dia kompromikan keluarganya demi karir, dia buang keluarganya demi karir. Dia buang kekudusan. Dia buang konsistensi moral demi karir. Dia tidak peduli lagi mana benar mana salah. Pokoknya saya menang kasus. Akhirnya dia menangkan kasus. Dia jadi pengacara yang sangat luar biasa hebat. Tapi hidupnya berantakan. Keluarganya rusak dan dia sendiri menjadi hancur hati. Akhirnya karena terlalu banyak konflik, istrinya tidak tahan, mau bunuh diri. Dia sangat sedih. Akhirnya dia dengan mata sendiri lihat istrinya ambil nyawanya sendiri. Dia mau teriak, dia nangis, dia benar-benar merasa tersiksa. Lalu dia bertemu dengan sang setan yang ternyata papanya. Di film agak aneh lah. Pokoknya ternyata orang ini anak setan gitu ya. Lalu papanya yaitu si Papa setan. Papa setan mengatakan, kamu sebenarnya anak saya. Saya yang bekali kamu dengan segala macam kefasihan, keahlian. Lalu orang ini marah dan mengatakan, kamu penyebab istri saya bunuh diri. Kamu penyebab saya rusak seperti ini. Lalu si setan papa ini mengatakan, coba kita rewind, kita pikir kembali memori. Kapan aku pernah paksa kamu? Kapan aku pernah mendominasi kamu? Aku cuma memberikan tawaran dan aku memberikan pengertian konsekuensinya. Benarkah yang aku katakan itu tidak ada konsekuensi? Ingat tidak waktu aku bilang kepada kamu, kamu bisa menang kasus tapi kamu akan kehilangan istrimu. Kamu dengar itu enggak? Iya dengar. Lalu kamu pilih siapa? Pilih istri atau karir? Saya pilih karir. Yang suruh siapa? Saya atau kamu sendiri? Saya sendiri. Nah ini prinsip penting ya. Ini film meskipun film kafir, tapi memberikan kita pengertian. Ketika saudara menyerah kepada setan, setan akan mengatakan, kamu, you're on your own. Saya nggak pernah memaksa kamu ya. Saya cuma memberikan godaan kepada kamu. Nah maka saudara, banyak orang pikir kalau ikut setan mereka akan jaya. Tapi setelah itu mereka akan dihancurkan. Mereka akan dihancurkan oleh kuasa jahat. Dan inilah yang terjadi pada Israel. Mereka dihancurkan oleh kebanggaan mereka. Mereka dihancurkan oleh segala tipu yang diberikan oleh bangsa-bangsa kafir. Mereka dihancurkan oleh kehendak mereka sendiri. Nah maka ketika keadaan sudah kacau, roh jahat menguasai mereka. Tuhan Yesus datang. Dan ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mengatakan, aku mau klaim kembali tempat ini. Aku mau klaim kembali daerah ini. Aku mau klaim kembali orang-orangnya. Aku mau klaim kembali semua demi kemuliaan Tuhan. Nah itu sebabnya ketika murid-murid menyaksikan pekerjaan Kristus, mereka melihat Kristus memenangkan kembali Israel. Inilah pengharapan kita sebagai murid. Sebagai murid, saudara dan saya akan melihat Tuhan memenangkan kembali orang-orang yang tadinya dikuasai oleh setan. Ini adalah privilege yang begitu besar. Mari arahkan mata kita kepada Tuhan. Mari katakan, Tuhan,
Aku mau menjadi murid. Aku mau ikut dengan konsisten mengikuti langkahmu. Dan saudara akan lihat, setan berteriak mengatakan, engkaulah anak Allah. Sujud menyembah. Setan tidak punya kuasa atas dia. Setan disingkirkan, setan tidak bisa bertahan ketika Kristus hadir. Di sorga ketika Yesus naik, di dalam hari kenaikan, dia naik ke sorga, dan setelah itu setan dilemparkan ke bumi. Nanti dia akan kembali ke bumi, dan setan akan dilemparkan ke neraka. Inilah penghukuman bagi roh jahat. Dan roh jahat hanya akan dihukum ketika Kristus mengklaim tempat. Nah, ini prinsip sangat pentingnya. Kapan setan akan disingkirkan di bumi? Ketika Kristus klaim lagi seluruh bumi. Kapan dia akan klaim seluruh bumi? Ketika dia datang kedua kali nanti. Maka mari jadi murid. Saudara akan menyaksikan ini. Jangan jadi crowd. Crowd cuma menyenangi apa yang jadi program kita sendiri. Kita sudah bikin program dan kita senang kalau Tuhan cocok sama program kita. Tapi murid tidak begitu. Murid menghancurkan program sendiri. Dan mengatakan, Tuhan, aku mau programmu. Aku mau time schedule-mu. Aku mau waktumu. Aku ingin ikut engkau dengan konsisten. Dan orang seperti inilah yang akan menyaksikan Kristus menyingkirkan roh jahat. Kristus mengklaim kembali daerah dan juga jiwa-jiwa yang tadinya dikuasai oleh setan. Kita berharap gereja kita menyaksikan ketika orang-orang diambil kembali oleh Tuhan, dimenangkan kembali oleh Allah kita melalui Kristus. Kiranya kita menjadi murid yang berbagian melihat kemenangan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan diri kami untuk dibentuk sebagai murid. Biarlah kami yang tadinya hidup dengan sia-sia, sekarang melihat bagaimana besar pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan yang Tuhan berikan karena Tuhan akan menyingkirkan kuasa jahat. Bahkan kuasa jahat pun bersaksi bahwa engkau adalah anak Allah. Biarlah Tuhan yang tolong kami, sehingga kami menyaksikan kemenangan-Mu langkah demi langkah. Tuhan kiranya tolong kami. Kami tidak mau menjadi kelompok banyak yang hanya menyenangi Tuhan ketika Tuhan cocok dengan program kami. Kami mau menjadi murid yang senantiasa mencocokkan hidup kami sesuai dengan langkah Tuhan kami. Kami mohon anugerah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.